Shalom saudaraku, kita menyanyi lagu pujian Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah tarik aku debu. Jadikan aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh ada pada saat ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan karuniakan. Dan biar kiranya kami diberkati untuk belajar lagi firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, renungan firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Gembala yang Baik. Ayat tema, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Yohanes 10 ayatnya yang keempat. Di dekat Betsaida di ujung utara Laut Galilea, ada satu daerah sepi yang elok dengan kesegaran musim semi nan hijau, yang menyajikan sambutan penyegaran bagi Yesus dan murid-muridnya. Nah, ke tempat inilah mereka pergi berperahu menyeberangi danau itu. Di sini mereka dapat beristirahat, jauh dari hiruk pikuknya kerumunan orang banyak. Di sini para murid itu mendengar kata-kata Yesus tanpa diganggu oleh kata-kata pedas dan tuduhan orang-orang Farisi. Di sini mereka berharap akan menikmati satu waktu yang singkat untuk bercengkerama dalam persekutuan dengan Tuhan mereka. Hanya sebentar saja waktu yang Yesus luangkan bersama dengan murid-muridnya yang kekasih itu. Namun betapa berharganya saat-saat yang singkat itu bagi mereka. Mereka membicarakan bersama tentang pekerjaan Injil dan kemungkinan untuk menjadikan pekerjaan mereka lebih efektif dalam menjangkau orang-orang banyak. Pada saat Yesus membukakan di hadapan mereka perbendaharaan kebenaran, semangat mereka dibangkitkan oleh kuasa ilahi dan diilhami dengan pengharapan dan juga keberanian. Namun, segera ia dicari kembali oleh orang banyak. Menduga bahwa ia telah pergi ke tempat peristirahatannya yang biasa, orang banyak itu pergi membututinya ke tempat itu. Harapannya untuk bisa mendapat 1 jam saja waktu untuk beristirahat pun terganggu. Namun, di dalam lubuk hatinya yang murni dan penuh belas kasihan itu, gembala yang baik dari kawanan domba itu hanya ada kasih dan rasa iba kepada jiwa-jiwa yang gundah gulana dan haus itu. Seharian ia melayani kebutuhan mereka, dan pada petang hari ia menyuruh mereka pulang ke rumah untuk apa? Beristirahat. Dalam suatu kehidupan yang sepenuhnya dibaktikan demi kebaikan orang lain, Juru Selamat menemukan pentingnya beralih dari kegiatan yang tak henti-hentinya dan kontak dengan kebutuhan manusia itu untuk mencari perhentian dan hubungan yang tak terputus dengan Allahnya. Nah, begitu rombongan orang banyak yang mengikuti dia itu beranjak pulang, ia pergi ke pegunungan. Dan di sana seorang diri bersama dengan Allah mencurahkan jiwanya dalam doa untuk orang-orang yang menderita, penuh dosa, dan berkekurangan itu. Pada waktu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa tuaian begitu besar dan pekerja begitu sedikit, ia tidak mendesak kepada mereka akan perlunya bekerja tanpa henti, namun ia berkata kepada mereka, "Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Kepada pekerja-pekerjanya yang sekarang ini bekerja keras, sama seperti kepada murid-muridnya yang pertama, ia mengucapkan kata-kata penuh belas kasihan. Marilah ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah seketika. Mari kita renungkan lebih dalam. Apakah saya terkadang menghargai istirahat yang Tuhan tawarkan lebih daripada panggilannya untuk bekerja? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan kami adalah gembala yang baik, gembala yang mengenal akan domba-dombanya, dan domba-dombanya mengikuti gembala yang baik. Diberkatilah kami Tuhan, di dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kami lagi sepanjang hari ini. Biar kiranya kami menghargai setiap karunia, setiap istirahat, setiap kekuatan, setiap kesehatan dan berkat-berkat limpah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ajarlah kami untuk berterima kasih dan memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah sama-sama beribadah pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.